Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, ciu-ciu, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak yang Ustadz banggakan, kita masih bisa melanjutkan tholabul ilmi kita dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang insya Allah kita akan membahas di bab 7 dengan materi rendah hati, hemat dan jujur. Silakan anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 63. Sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama, di judul pertama yang akan kita bahas adalah rendah hati. Rendah hati atau biasa kita sebut dengan tawadu mempunyai arti, yaitu adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran serta keagungan sebagai pencipta alam semesta. Anak-anak tahu tidak lawan kata dari rendah hati? Rendah hati lawan katanya adalah takabur atau sombong. Rendah hati termasuk sikap yang terpuji atau biasa disebut dengan mahmudah. Dengan adanya sikap rendah hati, segala sikap dan perilaku manusia, baik yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia, akan menjadi harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang yang rendah hati. Sifat rendah hati ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam pergaulan sehari-hari, seperti beliau lebih terdahulu mengucapkan salam, berjabat tangan, tidak pernah membeda-bedakan orang lain dan sebagainya. Anak-anak Ustadz yang solih dan solihah, untuk menumbuhkan sikap rendah hati pada diri kita, ada upaya yang dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran dalam diri kita agar tidak bersikap sombong atau takabur, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunaw wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucap salam. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Kemudian yang kedua, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran tentang proses penciptaan manusia. Kemudian yang ketiga, cara menumbuhkan sifat tawadu adalah dengan sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang keempat, menghindari sikap bermegah-megahan atau bermewah-mewahan. Kemudian yang kelima, selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, selalu bersifat pemaaf. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mempunyai sikap penyabar. Sebagai salah satu akhlak terpuji atau mahmudah, sikap rendah hati ini mempunyai hikmah dan manfaat yang sangat besar, yaitu diantaranya membuat orang bertambah mulia. Kemudian menghindarkan manusia dari sifat yang sangat sombong. Kemudian akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah ketika kita bersikap rendah hati atau tawadu. Anak-anak Ustadz yang solih-solihah yang masih semangat di rumah, kita harus mencontoh sikap dari Rasulullah SAW. Adapun sikap-sikap rendah hati yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, bahkan yang patut kita contohkan, yaitu adalah Rasulullah SAW sangat bersikap rendah hati dan sopan terhadap semua orang, tidak pernah membeda-bedakan yang kaya, yang miskin, anak kecil, tua. Rasul tidak pernah membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW berusaha sekuat tenaga supaya kaumnya maju dan tidak terbelakang, tidak tertinggal seperti itu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW merupakan panutan atau contoh teladan dalam sikap sopan santun, baik bagi umatnya yang muslim maupun bukan umat yang muslim. Itulah sikap yang perlu kita contoh.
Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, itulah tadi materi yang singkat yang bisa Ustadz sampaikan terkait materi tentang rendah hati atau tawadu. Semoga anak-anak dapat memahami serta dapat membaca kembali materi di buku PAI-nya. Untuk tugasnya seperti biasa yaitu anak-anak merangkum dengan indah, bagus di buku PAI-nya, dan insya Allah akan Ustadz koreksi di sekolah. Sekian dari Ustadz, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.